Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM Adil 2122020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses menghasilkannya energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap, air, dan energi. Respirasi dalam fisiologi. Respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari luar udara ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Adapun yang dimaksud dengan transpirasi adalah proses penguapan air dari daun atau permukaan tanaman. Transpirasi biasanya berlangsung di stomata, namun tidak menutup kemungkinan kalau transpirasi pada tumbuhan hijau terdapat pada saat tumbuhan kehilangan uap air lewat kutikula dan lentikular. Karena itu, berdasarkan data prosesnya terjadi ada 3 jenis transpirasi, yaitu yang pertama transpirasi stomata, yang dimana transpirasi stomata berlangsung saat stomata terbuka untuk fotosintesis. Yang kedua, transpirasi kutikula, yang terjadi pada bagian kutikula lilin di permukaan daun. Namun yang ketiga, transpirasi lentikular, terjadi pada bukaan kecil di kulit tanaman. Adapun proses transpirasi, yaitu di mana tahap pertama, uap air akan keluar lewat stomata saat stomata terbuka. Air atau H2O dan oksigen O2 akan keluar, sementara karbon dioksida CO2 akan masuk ke dalam daun untuk fotosintesis. Kemudian masuk pada pernapasan berbagai hewan, di mana yang pertama itu ada katak, di mana katak bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua itu ada kucing, di mana kucing bernapas menggunakan hidung, trakea, dan paru-paru. Yang ketiga ada ikan, hewan yang hidup di air, bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan ini berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Dan yang keempat itu ada ular, di mana ular ini bernapas hanya menggunakan paru-paru saja. Yang terakhir itu ada alat pernapasan burung. Kebanyakan orang mengenal burung bernapas dengan trakea, namun alat pernapasan burung terdiri dari beberapa organ lain, yaitu trakea, bronkus, paru-paru, lubang hidung, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Adapun pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu udara keluar masuk melalui stomata atau mulut daun pada daun atau lintisel, atau mulut kulit batang pada batang. Oksigen masuk ke sel-sel tumbuhan dan karbon dioksida keluar dari sel-sel tumbuhan langsung secara difusi. Stomata atau mulut daun terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel panjang dan terletak di daun. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan, sedangkan sel penjaga berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupi stomata. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.